warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembahasan soal dari TVRI Teorema Pitagoras. Tentu saja kalian sudah mungkin melihat ya tayangan Teorema Pitagoras. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas nanti ya. Yang sudah mungkin kalian lihat di televisi ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Oke, nanti akan kita jawab satu persatu. Bagi kalian yang ingin mendapatkan pendalaman materinya, ya saya sudah membuat video pendalaman materi. Silakan dilihat, linknya ada di bawah nanti. Pendalaman materi tentang Teorema Pitagoras. Sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan pertama adalah ini, ya. Ini adalah tampilan videonya. Mungkin kalian akan saya tunjukkan sekilas saja. Ini tadi tampilan videonya. Jadi dimulai dari anak bermain layang-layang, terus kemudian diterangkan bagaimana bahwa layang-layang itu ternyata memenuhi hukum Teorema Pitagoras ya untuk menghitung sisi-sisinya. Ya, di sini layang-layang diterangkan tadi dengan baik. Ya, ini karena adalah segitiga siku-siku ya, maka kita menghitung panjang di sininya kita menggunakan cara Teorema Pitagoras. Nah, ini adalah rumus Teorema Pitagoras bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C ini sebagai hipotenusa. Ya. Kemudian kita juga lihat di sini. Nah, di sini adalah hipotenusanya. Jadi untuk menghitung garis merah ini ya ditambahkan satu persatu. Ya. Oke, panjang ini dalam layang-layang sama dengan panjang garis ini. Jadi PG sama dengan PR, PS tambah dengan RS. Ya, kita bisa hitung. Kemudian ini adalah pertanyaan yang akan kita bahas. Ini juga akan kita bahas kubus. Di video yang saya buatkan sebelumnya sudah kita bahas kubus juga. Menghitung diagonal sisi, diagonal ruang itu memenuhi hukum Teorema Pitagoras juga. Ya, seperti ini. Ya. Terus kemudian akhirnya kita pada sesi pertanyaan. Nah, ini salah satu kegunaan Teorema Pitagoras adalah menghitung tinggi tiang, menghitung tinggi tembok yang tidak bisa kita hitung secara langsung ya. Kita bisa menghitung tinggi tembok misalnya dari bayangannya, itu yang paling enak, dari tinggi tiang dari bayangannya, atau kita menarik tari ke sini terus melihat dengan pakai teropong ke sini atau suatu alat ya ke sini, kita pastikan kita tahu sudutnya. Kalau bisa sudut istimewa, nanti panjang di sini kalau ketahui bisa digunakan untuk menghitung panjang B ya, dengan mengetahui sudut di sini. Itu juga bisa. Atau tiang kita sandarkan, terus yang sudah kita tahu panjangnya berapa, ya, kemudian dengan panjang tiang ini dan jarak dari sini ke sini, kita bisa tahu Teorema Pitagoras, ya. Maksudnya bisa menghitung tinggi B ini dengan Teorema Pitagoras. Oke? Nah, itu secara umum review, dan ini juga pertanyaan yang akan kita jawab kali ini. Kita jawab pertanyaan pertama. Seorang pilot helikopter berada pada ketinggian 12 km di atas permukaan laut, melihat dua kapal laut yang sedang berlayar pada posisi garis lurus seperti ini. Ya, jarak helikopter ke kapal A adalah 20 km, ya, dan jarak helikopter kapal B adalah 15 km. Berapa jarak dua kapal tersebut? Nah, ini lebih enak kita lihat kalau dalam bentuk sketch seperti ini. Tingginya 12 ya. Di sini 20, di sini 15. Jarak helikopter ke kapal adalah 20 km. Berapakah jarak antara dua kapal tersebut? Ya, kita mengerjakan ini dengan menghitung dua kali. Pertama, kita hitung segitiga yang besar ini. Ya, ini adalah helikopternya. Ini helikopternya, terus ini adalah 20 ya. Di sini adalah 12. Kita lihat apakah di sini memenuhi triple Pitagoras. Sebelumnya kita sudah mempelajari triple Pitagoras, itu akan mempercepat pekerjaan kita ya. Saya mempunyai kemarin banyak sekali triple Pitagoras yang sebaiknya dihafal ya. Apakah memenuhi salah satu di antara triple Pitagoras ini? Kita lihat. Ya, kita lihat. Di sini 20 12 kelihatannya ada triple Pitagoras yang memenuhi, yaitu 3 ya. Di sini 4, di sini 5. Kita lihat 12 ini adalah 3 kali 4. 20 adalah 5 kali 4. Berarti ini pasti 4 kali 4.
4 kali 4 yaitu 16. Jadi panjang dari A ke B ini adalah 16 kilometer. Kemudian kita perhatikan segitiga berikutnya, kedua. Ini adalah segitiga A, di sini adalah BH. Sekarang kita perhatikan segitiga berikutnya, yaitu DBH. Nah, kita akan gambar, sudah ya digambar, kita lihat di sini 15, di sini 12. Apakah di sini memenuhi triple Pythagoras? 15 bisa 5 kali 3. Di sini 4 kali 3. Oh iya, ini juga memenuhi triple Pythagoras. Ya. Triple Pythagorasnya selain bisa ditulis seperti ini, boleh juga ditulis seperti ini. Ditulis seperti ini boleh. Di sini yang 4, di sini yang 3, di sini yang 5. Di sini adalah 4 kali 3, ya. Di sini 5 kali 3, pasti ini 3 kali 3 ya. 3 kali 3. 4 kali 3, 5 3, 3 kali 3. Ya, 5 kali 3 adalah 15, 4 kali 3 12, 3 kali 3 adalah 9. Jadi kita tahu bahwa panjangnya ini adalah 9 km. Yang ditanyakan adalah panjang dari A ke D berapa? Maka panjang AD sama dengan panjang AB dikurangi panjang DB. Panjang DB-nya tadi adalah 9 km. Berarti ini 16 dikurangi 9 yaitu 7 km. Itu adalah panjang AD. Jadi titik 3 gini ya. Jadi jarak antar kapal adalah 7 km. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Perhatikan balok berikut ini. Jika AB 12, di sini AB-nya 12 dan BC-nya 9, di sini BC 9. CG 8, CG ini 8, panjang AC. Panjang dari A ke C, ya, panjang dari A ke C, kalau kita hitung sini, ya. Nah, ini jangan diteruskan sini. Panjang AC, untuk menghitung panjang AC kita gambar ulang di sini, ya, seperti ini. Oke, AC. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini adalah D. Ya, kita hitung panjang AC ini 12, di sini 9. Triple Pythagoras lagi. Nah, enak tuh kalau ada triple Pythagoras. Ini memang memudahkan. 3, 4, 5. Kalau ini adalah, saya pakai warna lain, ini adalah 4 kali 3, ini 3 kali 3, pasti ini adalah 5 kali 3. Berarti panjang AC-nya adalah 12 cm. Mudah kan? 15, maaf. 5 kali 3, 15. 15 cm. Kemudian kita akan kerjakan yang AF, dari A ke F. Ya, panjang ini, yang merah. Atau jangan merah ya, merah sudah kepakai di situ, yang coklat. Panjang dari A ke F. Untuk menghitung panjang A ke F, kita akan gambar ulang di sini. Ya, di sini adalah 12, di sini 8. 12 8. Ada triple Pythagorasnya, ada. Kemarin sudah saya berikan di sini 12 8. Lihat 12 13 5 ya. 12 8 belum ada. Ya. Coba kita bagi 12 ini adalah 4 kali 3. Kalau 8, wah. Untuk menghitung ini kita hitung pakai teorema Pythagoras, tidak bisa pakai triple Pythagoras lagi. Ya, tapi ada triknya biar lebih cepat, dan ini sudah saya ini juga kemarin saya terangkan. Triknya adalah 12 ini adalah 4 kali 3, di sini adalah 2 kali 3. Sama-sama ada faktor pengalinya 3. Nah, 2 kali 4, maaf ya. 4 kali 3 dan 2 kali 4. Nah, di sini. Ya. Jadi 4-nya untuk menghitung ini, menghitung panjang L, ya, anggap saja AF ini ada L, atau di sini saya tulis AF. Ya, kita faktor pengalinya 4 boleh di luar. Jadi AF sama dengan 4 akar, ya. Nah, tinggal 3 dan 2-nya ini yang kita kuadratkan. Ya, 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Cara cepatnya seperti itu. Ya, kalau cara lambatnya ya gini, AF
Ya, ini nanti angkanya akan besar. Sebenarnya kan 8 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, ini nanti akan besar ya. 8 kuadrat 64, 12 kuadrat adalah 144, angkanya besar. Kalau ini angkanya kecil, 4-nya sudah kita keluarkan. Ya, ini lebih cepat. Maka ini 4, 3 kuadrat adalah 9, 2 kuadrat adalah 4, berarti 4 akar 13. Bukan triple Pythagoras ya, ada akarnya, makanya tidak ada tadi. Jadi panjang AF itu sama dengan 4 akar 13. Itu triknya, biar kita bisa bekerja lebih cepat. Kemudian kita akan kerjakan yang AH, ya, dari A ke H di sini, garis yang biru di sini, yang putus-putus biru. Nah, untuk menghitung AH, kita akan di sini gambar seperti ini, ya. Kok jelek ya? Saya ulangi biar lebih bagus, ya, seperti ini. Ya, AH. Sekarang panjang ini adalah kita A, ya, kita gambar ini D aja, D A E H, E H. Kalau dari luar ya, kalau dalam kalian misalnya nulisnya gini juga boleh sih, tidak apa-apa. Ya, mungkin lebih mudah dilihat ya, A D H E gitu boleh ya. Ini kita lihat dari dalam berarti. Oke, yang dicari adalah AH. Kita lihat di sini panjang AD itu sama dengan BC. Ya, berarti AD itu 9. Terus kemudian panjang DH sama dengan CG. Sama kan? Berarti 8. 9, 8. Nah, kalau ini memang terpaksa nggak bisa pakai Pythagoras. Ya, maksudnya nggak bisa pakai triple Pythagoras, berarti kita harus hitung manual. Maka AH, ya, panjangnya adalah akar dari 8 kuadrat tambah 9 kuadrat, yaitu akar dari 64 tambah 91 sama dengan akar dari 5, ini adalah 15, 155. Ya, jadi 155. Coba ini berapa? 155. 155 kalau dibagi 5 dapat 100. Ya, saya pakai ini aja ya. Pakai kalkulator biar cepat. 155 saya bagi 5 sama dengan 31. Sudah enggak bisa, sudah. Biarkan 155 aja. Ya, 155. 31 kelihatannya prima ya. Jadi ini memang AH ini sama dengan akar 155. Terus kemudian satu lagi panjang AG. Panjang AG saya pakai merah atau jangan merah, ungu saja. Saya pakai ungu, ya. AG dari A ke G. Lah ini kalau A ke G diagonal ruang. A ke G diagonal ruang. Untuk menggambar A ke G perhatikan diagonal ini. Ini bangun ini. Ya, bangun ini. Jadi saya gambar ulang, ya, bangunnya. Nah, untuk menghitung AG ini saya copy aja ke bawah. Ya, saya copy ke bawah biar apa, enak. Wah, ini sudah kepentok soal lain. Nah, saya geser aja ke sini. Nah, di sini ya. Oke, untuk menghitung AG, ya, perhatikan diagonal ruang namanya ya. Jadi kalau saya gambar diagonal ruang, di sini saya gambar diagonal ruang di sini. Ini adalah AE, ya. Terus kemudian GC. GC. Kita tadi AC sudah tahu panjangnya AC 15 cm ya. Panjangnya AC 15 cm. Di sini kita tulis saja AC-nya adalah 15. Kemudian CG dari C ke G ini 8. Ya, kita lihat apakah kita punya triple Pythagorasnya ya. 15 8 kelihatannya ada. Kita lihat di video kita yang kemarin ya, 15 8. 15 8 17. Ya, kalian catat aja triple ini. Karena ini penting untuk mempercepat. Jadi kita tidak usah menghitung pakai cara Pythagoras ya. Nggak usah kuadrat ini, nggak usah. Kita pakai triple aja. Karena triple itu akan berulang-ulang sering muncul. Jadi ini adalah 17 cm. Jadi kita sudah bisa menjawab ini panjang AG ya.
Jadi adalah 17 cm ya. Oke. 17 cm. Sama dengan 17 cm. Ini juga cm ya. Akar 155 cm. Kemudian soal berikutnya, lengkapilah rumus berikut. Nah, ini adalah rumus teorema Pitagoras sebenarnya ya. Kalau di sini ada C ya. Di sini di matematika biasa panjang AB ini namanya C kecil. Ya, C kecil. Jadi ini adalah sudut C, di sini C kecil. Kalau di sini A, di sini A kecil. Kalau di sini B, ya berarti di sini B kecil. Panjangnya dari A ke C. Maka AB kuadrat, ya ini adalah AB itu C kecil kuadrat ya. Ini adalah sebenarnya AC kuadrat, boleh tulis AC kuadrat ditambah yang ditanya apa? AB ya. AB. Oh, dikurangi berarti. Yang panjang hipotenusanya. Ini kan yang hipotenusanya ya. Berarti yang dihitung adalah AB, di sini yang dihitung, panjang C-nya yang dihitung. Kalau yang dihitung panjang C-nya, ini pokoknya yang paling panjang. Jadi yang hipotenusa ini dikurangi yang B. Hipotenusa adalah CB kuadrat ditambah dikurangi ini kuadrat dikurangi AC atau ini bisa ditulis juga kebiasaan di matematika ya. AB dari A ke B ini adalah C kuadrat. Ini adalah kemudian depannya, yang depan ini adalah CB, ini adalah A kuadrat ya. Terus kemudian AC adalah B kuadrat. Ditulis seperti ini juga boleh. Ini sudah kebiasaan yang ada di. Nah, kalau di sini dalam bentuk kuadrat, kalau AB-nya sendiri bagaimana? Ya. Jadi ini hanya sekedar untuk tambahan saja ya. Ini saya minggirkan dulu. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung AB-nya saja? Kalau kita ingin menghitung AB-nya saja, ini yang kiri kita akarkan. Ya, saya pakai warna merah, saya akarkan. Di sini juga saya akarkan. Akhirnya AB sama dengan akar dari, ini ada kuadratnya ya. Nah, kurang kuadrat. Ya, AB kuadrat ya, ini sama AB kuadrat diakarkan jadi AB. Maka ini CB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Oke, ini adalah jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang kedua akan saya kerjakan pakai biru. Langsung saja yang ditanya adalah BC. Dari B ke C. BC ini sisi miring. Kalau yang dicari sisi miring, BC kuadrat. Nggak ada kuadratnya ya. Di sini yang diminta. Berarti BC itu akar dari kalau BC kuadrat AC kuadrat. AC kuadrat tambah AB kuadrat. Ya, boleh ditulis pakai huruf kecil kayak atas juga boleh. Ya, terus AC nanti akar, yang ditanya AC apa? AC bukan sisi miring. Berarti sisi miring dikurangi yang sisi lainnya. Miringnya adalah CB kuadrat, sisi lainnya yang belum adalah, yang tanya apa? AC ya. AC ya, berarti AB kuadrat. Seperti itu. Terus kemudian di akhir segmen 4, sebuah kapal berlayar ke timur. Nah, dalam navigasi barat timur ya, utara ini yang atas, ini utara, bawah ini yang selatan, di sini adalah arah timur, di sini arah barat. Sebuah kapal berlayar ke timur sejauh 90 km. Kita misalkan tetapkan titik awalnya di sini, berlayar ke timur sejauh 90 km. Kemudian berputar ke arah utara sejauh 400 ke utara, sejauh 400 ya kilometer. Maka jarak kapal dari tempat pemberangkatannya ini berapa? Ini berangkatnya di sini, kapal sekarang berada di sini. Ya, jaraknya berapa? Ini saya kasih nama X. Maka X ini adalah 400 kuadrat ditambah 90 kuadrat. Nah, ini terlalu besar angkanya. Biar nggak terlalu besar, tapi ini 400 ya. Ya, tapi paling tidak kita bisa menghemat 0 ya. Ini adalah 9 kali 10. 9 kali 10 di sini adalah 40 kali 10.
ya. Maka 10-nya bisa ada di luar. Untuk memperkecil ini tinggal 40 kuadrat tambah 9 kuadrat. Angkanya menjadi lebih kecil, lebih enak ya. Jadi X nanti akan sama dengan 10. 40 kuadrat, 4 kuadrat adalah 16, 1600 berarti ya. 16, nolnya 2. 9 kuadrat adalah 81. Nah, di sini 10 akar ya. Akar 1681. Nah, di sini akan saya gunakan kalkulator. Karena kalkulator di komputer ini tidak ada akar, caranya adalah dipangkatkan 0,5. Jadi akar yang misalnya akar dari B misalnya, atau akar dari X ya, X kalau saya akarkan itu sama dengan X pangkat 0,5 ya, atau X pangkat setengah juga boleh. Itu kalau kita di kalkulator yang tidak ada ini akarnya. Jadi 1681 ya, dipangkatkan di sini X pangkat Y di sini ya, dipangkatkan dengan 0,5. Ini akar. 41. Ternyata angkanya cantik ya. Jadi ini adalah 41410. Kemarin sudah ada di triple kita enggak ya? 9 tambah 40. Kita lihat. 9 dengan 40. Oh, enggak ada. Oh, ada. Ya, ada di triple kita sebenarnya 9, 40, 41. Ya. Nah, saya sendiri enggak hafal masalahnya. Kalian hafalkan ya? Ya, ada ternyata. Kalau kita tadi pakai triple ya 49 ya langsung ketemu 41, enggak usah susah-susah pakai kalkulator ya. Nah, itulah susahnya kalau tidak hafal triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras ini saya sarankan untuk kalian catat. Ya. Oke, detail penjelasannya ada di video satunya. Oke. Ini sudah semua pertanyaan saya jawab. Semoga ini bisa membantu kalian belajar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.